Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul 300, ditayangkan tahun 2007. Film ini adalah film action epic yang disutradarai oleh Zack Snyder dan dibintangi oleh aktor dan aktris ternama yaitu Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham, Dominic West, Rodrigo Santoro, Michael Fassbender, dan masih banyak aktor lainnya. Film ini mengisahkan tentang pertempuran Thermopylae atau gerbang panas dalam perang Persia. Dalam perang ini, Leonidas yang sebagai Raja Sparta yang diperankan oleh Gerard Butler memimpin 300 prajurit Sparta untuk bertempur melawan Raja Persia Xerxes dengan pasukannya yang berjumlah 300.000 pasukan. Saat terjadi perang, Ratu Gorgo berusaha untuk mengumpulkan dukungan di Sparta bagi suaminya Leonidas. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini agar saya dapat mengupload video dengan semangat. Cerita dimulai. Film ini dimulai saat Pak Ceramah menceritakan tentang kerasnya menjadi anak Sparta, yang mulai dari lahir akan diperiksa oleh seorang dukun, dipilih anak laki-laki yang terbaik, jika cacat maka akan dibuang di tempat yang penuh dengan tulang belulang, dididik untuk menjadi pria Spartan sejati. Ketika anaknya berumur 5 tahun, mereka dilatih bertarung oleh prajurit Spartan, dan setelah berumur 7 tahun mereka dipisahkan dengan ibunya, untuk dilatih lebih keras lagi seperti berlatih berkelahi, dan jika melakukan pelanggaran maka akan dipukul. Mereka diharuskan untuk hidup mandiri. Saat beranjak remaja, mereka dilepaskan ke hutan bersalju untuk belajar bertahan hidup. Sepanjang sejarah ada salah satu anak yang bernama Leonidas yang diperankan oleh Tyler Netzel yang tak sengaja bertemu dengan serigala buas. Ia memancing serigala memasuki tebing sempit sehingga di ujung tebing serigalanya terpojok dan membunuhnya. Leonidas akhirnya pulang dengan membawa kulit serigala yang ia bunuh. Karena keberaniannya itu, ia diangkat menjadi Raja Spartan oleh ayahnya yang merupakan Raja Spartan. Film berlanjut diperlihatkan Leonidas yang sudah dewasa, diperankan oleh Gerard Butler, sedang melatih anaknya yang bernama Pleistarchus, diperankan oleh Giovanni Cimino, didampingi istrinya yang bernama Ratu Gorgo, diperankan oleh Lena Headey. Pada suatu hari, sekelompok orang dari Persia mendatangi tanah Spartan untuk bertemu dengan Raja Leonidas. Sekelompok tersebut dipimpin oleh seorang pembawa pesan yang tidak disebutkan namanya, yang adalah orang Persia, diperankan oleh Peter Mensah, yang memperlihatkan beberapa kepala tengkorak yang menurut saya itu adalah kepala raja-raja yang sudah ia bunuh. Setelah bertemu Leonidas, si pembawa pesan itu menyampaikan pesan dari Raja Xerxes, diperankan oleh Rodrigo Santoro, yang mengaku sebagai rajanya dewa. Xerxes merupakan raja paling berkuasa di Persia yang sudah mengambil alih beberapa wilayah untuk tunduk kepadanya. Si pembawa pesan mengatakan bahwa Xerxes ingin mengambil alih tanah dan air Spartan, dan Spartan harus tunduk kepada Xerxes. Tentu saja Leonidas menolak dan mengatakan tidak ingin nantinya wanita dan anak-anak Spartan dijadikan budak. Si pembawa pesan memperingati Leonidas agar jangan menolak karena dapat mengakibatkan peperangan yang nantinya Spartan akan mati di tangan Persia. Ia juga mengatakan kalau Xerxes dan ratusan ribu pasukannya sedang dalam perjalanan ke sini. Leonidas yang tidak terpengaruh lalu menantang Xerxes dan mendorong si pembawa pesan dan kelompoknya ke dalam sumur. Mengetahui wilayahnya akan diserang, Leonidas lalu ke kuil yang berada di atas tebing untuk berkonsultasi kepada Epor, yang merupakan imam para dewa. Epor ini memiliki bentuk tubuh tidak normal dari manusia biasa. Mereka adalah hasil perkawinan campuran dan lahir cacat lainnya. Di Sparta ada sebuah adat yang bahkan raja pun harus izin kepada Epor sebelum berperang. Dalam perbincangan itu, Leonidas meminta izin untuk berperang besok dan menjelaskan ia akan menyerang Persia dari gerbang utara.
yang dinamakan gerbang panas atau Thermopylae. Hal ini Leonidas lakukan untuk menahan pasukan Persia, namun hal itu ditolak oleh Ephor karena ritual suci Karneia. Leonidas terus memohon kepada Ephor dan memberikan sekaruk emas agar Ephor dapat mengizinkan untuk berperang. Ephor melihatnya dan menuruti kemauan Leonidas. Namun Ephor harus memastikannya dengan menemui Oracle. Oracle adalah gadis paling cantik di Sparta yang dipaksa tinggal bersama Ephor. Ephor lalu membacakan mantra yang membuat Oracle menari, sambil dikelilingi roh-roh leluhur mereka. Setelah itu Ephor lalu mendekati Oracle untuk mengetahui jawabannya. Oracle mengatakan kebenaran, yaitu Spartan akan jatuh dan Leonidas tidak boleh berperang. Jalan satu-satunya adalah menyerah. Leonidas pun marah dan memutuskan untuk melawan perintah Oracle. Setelah Leonidas pergi, utusan Persia datang untuk menemui Ephor. Ia memberikan emas bergambar Raja Xerxes yang ternyata Ephor telah bersengkongkol dengan Raja Persia untuk mencegah Leonidas berperang. Bukan cuma Ephor, salah satu dewan Sparta yang bernama Theron yang diperankan oleh Dominic West juga mengkhianati Spartan. Dengar-dengar Theron juga yang menginginkan posisi Leonidas sebagai Raja Spartan. Di tempat lain, Raja Leonidas sedang mengumpulkan prajurit terkuatnya yang berjumlah 300 prajurit. Salah satu prajuritnya adalah anak dari kaptennya. Kemudian mereka didatangi dewan dan mempertanyakan tentang ketidaksetujuan Ephor untuk berperang. Namun dijawab oleh Leonidas bahwa ia hanya berjalan-jalan sekedar melemaskan kaki. Mereka adalah pengawal pribadiku dan kami akan menuju ke utara. Leonidas pun pamit kepada istri dan anaknya. Istrinya memberikan kalungnya dan memintanya untuk kembali. Di perjalanan mereka bertemu pasukan lain dari Arkadian. Kaptennya yang bernama Dexes yang dibintangi oleh Andrew Plevin. Dexes mengatakan bahwa mereka mendengar Spartan akan berperang melawan Xerxes. Dan mereka siap untuk membantu bergabung dengan Spartan. Dexes terkejut dengan pasukan Spartan yang hanya 300 prajurit. Leonidas langsung bertanya tentang profesi prajurit Arkadian dan jawabannya ada yang tukang besi, tukang ini, tukang itu. Kemudian Leonidas bertanya kepada 300 prajurit Sparta tentang profesi dan mereka pun menjawab dengan seruan yel-yel prajuritnya. Dengan percaya diri, Leonidas mengatakan bahwa ia memiliki prajurit lebih banyak dari Arkadian karena dari kecil mereka sudah diajari pertarungan yang keras. Spartan dan Arkadian langsung menuju ke gerbang utama bersama-sama. Di tengah perjalanan mereka melihat seseorang sedang mengamati mereka dari atas tebing. Leonidas mengatakan kita dari tadi memang sudah diikuti olehnya. Beberapa saat kemudian pasukan Sparta dan Arkadian tiba di sebuah desa yang sudah dihancurkan oleh pasukan Persia. Datanglah seorang bocah menghampiri Raja Leonidas dan mengatakan warga desa dibunuh oleh pasukan Persia yang memiliki makhluk mengerikan dari kegelapan. Kemudian, bocah itu meninggal di pangkuan Leonidas. Semua pasukan sangat terkejut melihat semua mayat menempel di sebuah pohon. Di tempat lain, Ratu Gorgo menemui seorang dewan yang kita sebut saja Pak Tua, yang adalah pengikut setia Leonidas, yang diperankan oleh Stephen McHattie. Ratu Gorgo bertanya apakah dewan akan mengirim pasukan untuk membantu Leonidas. Pak Tua tidak memiliki kewenangan dan anggota yang lain tidak setuju. Akan tetapi Pak Tua akan membantu Gorgo dengan mengadakan pertemuan dalam 2 hari ke depan. Di pertemuan itulah Gorgo harus meminta ke semua dewan untuk membantu Leonidas. Beralih ke pasukan Raja Leonidas, di mana mereka melihat pasukan Persia baru saja tiba di perbatasan. Leonidas percaya bahwa dewanya yang menghancurkan kapal milik Persia itu yang membuat pasukan Persia mati tenggelam. Namun paginya mereka menemukan pasukan Persia sudah membangun base camp di pantai utara, yang berarti pasukan Persia sangat banyak dan yang tenggelam semalam adalah pasukan lainnya. Melihat jumlah musuh yang sangat banyak, mereka pun tertawa karena baru kali ini mereka mendapatkan lawan yang setimpal. Saat Spartan sedang membuat tembok, utusan Xerxes datang yang dibintangi oleh Tyrion Benskin
untuk meminta Spartan untuk menyerah dan tunduk kepada Xerxes. Ia pun mengatakan bahwa tembok itu tidak ada gunanya untuk melawan pasukan Xerxes. Namun setelah melihat detil lagi, utusan itu melihat di antara tumpukan itu terdapat mayat-mayat pasukan Xerxes yang sebelumnya ditugaskan untuk mengintai Spartan. Utusan itu pun marah dan mengeluarkan cambuknya. Salah satu pasukan Spartan pun dengan sigap langsung melompat dan memotong tangan yang memegang cambuk, lalu membunuhnya dan juga anggotanya. Di sisi lain, Leonidas dan Kapten Artemis yang diperankan oleh Vincent Regan sedang mendiskusikan tentang penyerangan yang akan mereka lakukan. Leonidas menanyakan tentang tujuan tembok yang dibangun, yaitu untuk memancing pasukan Persia ke jalan yang lebih sempit. Hal itu merupakan strategi saat Leonidas membunuh serigala di tebing sempit sewaktu di hutan dulu. Seseorang muncul di depan Leonidas. Ia adalah Ephialtes, seorang yang berpunggung bungkuk. Ephialtes mengatakan kepada Leonidas bahwa ada celah lain di Persia. Disitulah kita bisa menyerangnya. Ephialtes juga mengatakan ketersediaannya untuk berperang bersama Spartan. Namun Leonidas melarangnya karena melihat fisik Ephialtes yang tidak memungkinkan untuk berperang. Memegang perisai pun tidak bisa, tangannya ke atas, dan itu akan membuatnya tidak bisa menahan panah yang datang. Mengetahui ia tidak diizinkan untuk berperang, Ephialtes pun memaki-maki Leonidas kalau kau salah menilai orang. Pertempuran pun dimulai. Pasukan Spartan bersiap di celah sempit dan menunggu serangan dari pasukan Persia. Pasukan Persia pun berhenti di dekat tembok yang baru dibuat. Kemudian komandannya memperingati Spartan untuk menyerah kepada Xerxes. Namun sebuah tombak datang menyerang komandan itu dan langsung terjatuh. Hal tersebut membuat pasukan Persia langsung bergerak maju berlari ke barisan Spartan. Ketika pasukan Persia mendobrak barisan Spartan, Leonidas memerintahkan semua prajuritnya untuk mendorong ke depan dan menusuk pasukan Persia. Hal tersebut berhasil dari barisan depan sampai barisan terakhir Persia. Saat pasukan Persia sisa sedikit, pasukan Spartan menyudutkan mereka ke pinggir jurang dan langsung mendorong mereka jatuh ke laut. Pasukan Persia lainnya yang berada jauh dari mereka menembakkan ribuan panahnya ke pasukan Spartan. Dengan kompak, pasukan Spartan menangkisnya dengan memakai perisai mereka dan hal itu pun berhasil. Setelah hal itu selesai, pasukan berkuda Persia pun maju, namun mereka juga bisa dikalahkan. Salah satu prajurit Spartan mengatakan kepada Leonidas bahwa ada sejumlah pasukan sedang menuju ke sini. Namun mereka berjumlah sedikit dan ada raja di tengah-tengahnya. Leonidas pun tahu bahwa Raja Xerxes ingin bertemu dengannya. Xerxes diperankan Rodrigo Santoro. Leonidas dan Xerxes pun bertemu. Xerxes menawarkan Leonidas untuk tunduk kepadanya. Jika tunduk, ia akan memberikan pangkat jenderal serta kekayaan yang berlimpah kepadanya. Leonidas pun mengatakan kalau dirinya tidak akan pernah tunduk padanya. Pahanya hanya kram setelah membunuh ribuan pasukan Xerxes. Mendengar perkataan tersebut, Xerxes pun marah. Ia bersumpah akan melenyapkan Sparta dari sejarah dan bakal membunuh siapapun yang menyebut Sparta. Dengan begitulah semua orang akan melupakan Sparta. Di tempat lain, Ratu Gorgo bertemu kembali dengan Pak Tua di sebuah sumur. Pak Tua mengatakan bahwa satu-satunya anggota dewan yang mendukungnya adalah Theron. Theron adalah orang yang paling berpengaruh di dalam dewan Sparta. Di tempat perang, Leonidas dan pasukannya sedang membuat tembok kedua dari sisa-sisa mayat pasukan Persia. Pada malam harinya, pasukan Persia mulai berdatangan dan kali ini dengan menggunakan prajurit abadi Persia yang memiliki monster tanpa jiwa dan topeng emas di wajahnya. Saat komandannya mendekati tembok mayat, pasukan Sparta langsung mendorong tembok mayat tersebut ke arah lawan dan langsung maju berperang. Kali ini beberapa anggota pasukan Spartan gugur yang masih hidup berhasil menguasai pertempuran. Monster pun dikerahkan dan dilawan oleh Leonidas. Awalnya Leonidas kewalahan, namun akhirnya Leonidas bisa memenggal kepala monster itu. Dari kejauhan, Xerxes melihat kekalahan pasukan abadi.
Xerxes mulai bimbang. Di hari berikutnya, Spartan menghadapi pasukan aneh dari Persia yang menggunakan badak besar, namun bisa dikalahkan dengan menancapkan tombak di kepala badak tersebut. Pertempuran berikut, Spartan dihadapkan dengan pasukan magic yang menggunakan merchant, namun bisa dikalahkan dengan mengembalikan merconnya ke tumpukan mercon dan meledak. Berikutnya, Spartan dihadapkan dengan pasukan gajah raksasa dan juga bisa dikalahkan setelah digiring ke tepi jurang. Melihat pasukannya kalah, Xerxes pun berteriak memerintahkan untuk memenggal jenderalnya yang kalah melawan Spartan. Pertempuran berikutnya, putra Kapten Artemis lengah, kepalanya dipenggal oleh musuh. Hal tersebut membuat Artemis mengamuk. Ia melawan musuhnya sampai di barisan yang mana ada putranya. Artemis pun ditarik kembali ke barisan belakang. Di tempat Xerxes terlihat Ephialtes. Ephialtes ingin menjadi sekutu Xerxes karena sudah ditolak oleh Leonidas, dan Xerxes menerimanya. Ephialtes pun memberitahu posisi pasukan belakang Spartan agar Persia bisa mengepung mereka dan meminta seragam prajurit. Di tempat lain, Ratu Gorgo memanggil Theron untuk membantunya agar anggota dewan lain membantunya untuk mengirim bantuan ke Raja Leonidas. Theron mengatakan dirinya akan membantu Gorgo jika ia memberikan sesuatu kepadanya, dan Gorgo pun menurutinya. Kembali ke Leonidas, di mana Daxos memberitahu bahwa Persia sudah tahu rencana kita selanjutnya, karena sudah dibocorkan oleh Ephialtes. Jika kita maju sama saja dengan bunuh diri. Namun, Leonidas menegaskan bahwa dirinya tidak takut dengan Persia. Ia tetap maju walaupun berujung dengan kematian. Daxos yang kena mental pun mundur bersama pasukannya. Setelah Daxos pergi, Leonidas berpidato di hadapan prajuritnya di mana prajurit Spartan harus berjuang sampai mati untuk mempertahankan negerinya. Leonidas pun memanggil salah satu prajurit bernama Dilios yang diperankan oleh David Benhan untuk kembali ke rumah dan menceritakan kisah dari 300 prajurit yang berjuang memerangi 300.000 pasukan Persia. Ia pun memberikan kalung dari istrinya kepada Dilios dan memintanya untuk memberikan kembali kepada istrinya. Dilios pun menuruti perintah dan kembali ke tempat ratu. Pertemuan dewan pun dilaksanakan. Ratu Gorgo memberikan pidato tentang perjuangan Raja Leonidas demi mempertahankan kota Sparta. Gorgo juga meminta kepada semua dewan agar mau mengirimkan bantuan kepada Raja Leonidas. Theron menyambung pidato Gorgo dengan mengatakan Gorgo tidak menggambarkan sebagai seorang ratu, karena Gorgo memintanya untuk berselingkuh, padahal sebaliknya. Mendengar perkataan Theron, Gorgo pun marah dan mengambil pedang milik penjaga dan langsung menusuk Theron. Saat itu juga puluhan koin emas bergambar Xerxes berjatuhan dari tubuh Theron. Dan disinilah terbongkar bahwa selama ini Theron telah mengkhianati Sparta. Di tempat peperangan, Persia sudah mengetahui rencana Leonidas. Mereka langsung mengepungnya. Leonidas terlihat berdiri tegak di depan Xerxes. Dengan sisa pasukannya yang berlindung di perisainya, salah satu komander Xerxes memberikan kesempatan kepada Leonidas untuk tunduk kepada Xerxes. Dengan berat hati, Leonidas pun melepaskan perlengkapan perangnya satu persatu, kemudian berlutut di depan Xerxes. Saat Xerxes berdiri dari kursinya, Leonidas langsung bangun dan melemparkan tombaknya ke arah Xerxes. Sayangnya tombaknya hanya melukai pipi Xerxes. Pasukan Xerxes pun menyerang pasukan Spartan dengan berbagai serangan. Sebagiannya mati dan sebagiannya sekarat. Saat sedang sekarat, anak buahnya menghampiri Leonidas dan mengatakan bahwa dirinya sangat beruntung bisa mati terhormat di samping rajanya. Leonidas pun berdiri dan jutaan panah terbang dari tebing menutupi sinar matahari menghujani pasukan Spartan. Dilios sampai dan menghampiri Ratu Gorgo dan memberikan kalungnya kepadanya.
1 tahun kemudian, Dilios terlihat sedang berpidato kepada pasukannya yang menceritakan perjuangan Raja Leonidas dengan 300 prajuritnya. Dilios juga mengatakan bahwa kita akan berperang melawan Persia, namun kali ini bukan dengan 300 prajurit, melainkan 10.000 prajurit Sparta dan 300.000 pasukan di seluruh Yunani. Film pun bersambung dengan cerita di sisi lainnya. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Perlu diketahui dalam sejarah pasukan Sparta adalah pasukan militer di negara kota Sparta, yang merupakan salah satu negara kota terkuat di Yunani kuno. Pasukan ini merupakan salah satu inti peradaban negara Sparta, yang tujuan utama dari tiap penduduknya menjadi prajurit yang kuat. Leonidas lahir pada tanggal 16 Agustus tahun 540 sebelum Masehi. Leonidas merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Kakaknya bernama Doreus dan adiknya bernama Cleombrotus yang sempat memimpin kekuasaan selama beberapa saat. Setelah kematian Leonidas sebelum akhirnya digantikan oleh Pausanias, anak Cleombrotus. Leonidas adalah raja Spartan yang ke-17 dari dinasti Agiad, salah seorang anak dari Raksandridas kedua dari Sparta. Dipercaya sebagai keturunan dari dewa Herakles karena kekuatan dan keberaniannya yang beringas. Dirinya tewas pada pertempuran Thermopylae melawan prajurit Persia pada tahun 480 sebelum Masehi. Kematiannya dipandang sebagai salah satu pengorbanan paling heroik dalam sejarah. Baik penulis kuno maupun modern telah menggunakan pertempuran Thermopylae sebagai contoh kekuatan pasukan patriotik mempertahankan tanah asalnya. Kinerja para pembela juga digunakan sebagai contoh keunggulan pelatihan, peralatan, dan penggunaan medan yang baik sebagai penggandaan kekuatan dan telah menjadi simbol keberanian terhadap peluang yang luar biasa. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Terima kasih.